Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif daring yang saya banggakan. Saya Iskandar Panggar, Bawaslu Provinsi Lampung, akan menyampaikan pemilu dan pilkada di Indonesia. Para peserta yang saya banggakan, pertama kita akan bicara tentang konsep pemilu dan pilkada. Pemilu adalah proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan yang di sini beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, kemudian kepala daerah, untuk dapat mengisi pros-pros jabatan di pemerintahan. Yang kedua, pemilu merupakan mekanisme atau prosedur standar dalam berdemokrasi. One man, one vote, one value merupakan harga politik dan sangat terasa setelah dikolektifkan atau diakumulasikan. Yang ketiga, pemilu merupakan mesin yang mengkonversi grassroots menjadi pemimpin dan pengendali negara. Kita berikutnya adalah bicara tentang tujuan pemilu atau pilkada. Yang pertama adalah mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin, pemerintahan, dan alternatif kebijakan umum. Yang kedua, mekanisme pemindahan konflik kepentingan dan merupakan sarana memobilisasikan dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan. Variabel-variabel dalam undang-undang pemilu dan pilkada, yang pertama adalah penyuaraan, yang kita sebut misalnya ada partai politik, kemudian distrik pemilihan atau electoral district, dan yang ketiga formula pemilihannya, pluralitas, mayoritas, dan perwakilan. Selanjutnya kita akan bicara tentang sejarah pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia itu pertama dilakukan pada Orde Lama yang liberal dan terpimpin, itu dimulai pada tahun 1955, kemudian masuk kepada Orde Baru yang sering dikenal dengan otoritarian. Pemilu pertama di masa Orde Baru di tahun 1971, kemudian tahun 1977, yang ketiga 1982, yang keempat 1987, yang kelima 1992, dan yang keenam 1997. Kemudian baru masuk ke Orde Reformasi, atau kita sebut ini adalah orde yang demokratis. Pertama dilaksanakan pada tahun 1959, yang kedua tahun 2004, yang ketiga tahun 2009, yang keempat tahun 2014, dan yang kelima tahun 2019. Pemilu, kita akan bicara tentang sejarah mengapa pemilu di Indonesia itu baru dimulai pada tahun 1955, walaupun Indonesia sudah merdeka sejak 1945. Pada 3 November 1945, Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat 10 bahwa memberikan amanah untuk dilaksanakannya segera pemilihan umum. Tetapi karena ada beberapa faktor internal dan eksternal, sehingga Maklumat Presiden tanggal 3 November 1945 yang pertama, belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keadaan negara. Yang kedua, sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisahan sirkulasi kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Dan faktor internalnya, sebagaimana kita ketahui juga bahwa serbuan kekuatan asing yang masih mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Nah, kita akan masuk ke pemilu 1971, pemilu pertama di Orde Baru. Itu dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 1971. Kemudian setelah 1971, pemilu 1977 dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1977. Sistemnya, sistem proporsional tertutup, nanti akan kita jelaskan di sesi berikutnya. Kemudian tahun 1982 diselenggarakan pada 2 Mei 1982, sistemnya masih sama, sistem proporsional tertutup. Kemudian tahun 1987 dilaksanakan 23 April 1987. Kemudian tahun 1992 dilaksanakan 6 Juni 1992, dan tahun 1997 dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Sistemnya sama dengan pemilu yang pertama, tetap proporsional tertutup, dan 1997 sudah bergerak sedikit maju itu ke sistem proporsional
stelsel daftar. Nah, ini pemilu satu dasawarsa reformasi. Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1959 dengan sistem proporsional stelsel daftar. Kemudian pemilu tahun 2004 5 April, kemudian 5 Juli untuk pemilihan presiden. Pemilu tahun 1999 sampai 2019 satu dasawarsa reformasi. Yang pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan sistem proporsional stelsel daftar. Kemudian 5 April dan seterusnya 5 Juli dan 20 September 2004. Mengapa ini menjadi 3? Karena yang 5 April itu adalah pelaksanaan pemilu legislatif. Yang kedua 5 Juli pemilihan presiden tahap pertama, dan yang kedua 20 September 2004 itu pemilihan presiden tahap kedua. Berikutnya di masa reformasi, masih tetap di masa reformasi, itu dilaksanakan pemilu yang ketiga itu pada tahun 2009. Itu dilaksanakan pada tanggal 9 April untuk pemilu legislatif dan 8 Juli 2009 untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian tahun 2014 tetap dilaksanakan pada tanggal 9 April dan 9 Juli 2014. Dan pada tahun 2019 kita melaksanakan pemilu secara serentak, baik pemilu legislatif maupun presiden, itu pada tanggal 27 April 2019. Nah, tadi kita bicara tentang sistem proporsional tertutup. Apa yang dimaksud dengan sistem proporsional tertutup adalah peserta pemilu mendapatkan alokasi kursi berdasarkan proporsi suara yang diperolehnya, namun pemilih hanya memilih partai, bukan hanya kandidat. Jadi hanya gambar partai politik. Yang kedua, sistem proporsional terbuka. Peserta pemilu mendapatkan alokasi kursi berdasarkan proporsi suara yang diperolehnya, dan dalam kata suara terdapat nama dan gambar partai juga calon berdasarkan nomor urut. Kemudian sistem proporsional stelsel daftar. Peserta pemilu mendapatkan alokasi kursi berdasarkan proporsi suaranya dan mendudukkan wakilnya berdasarkan nomor urut. Kemudian sistem yang dipakai adalah sistem distrik berwakil banyak. Setiap distrik atau provinsi memiliki wakil lebih dari satu dan berdasarkan urutan suara terbanyak. Kemudian sistem 2 putaran. Pasangan calon harus memperoleh suara lebih dari 50%. Apabila tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ke satu dan kedua, dipilih kembali pada putaran kedua. Ini berlaku untuk calon presiden dan wakil presiden. Nah, penetapan hari pemungutan suara pada masa reformasi tahun 99 itu berdasarkan Kepres nomor 53 tahun 99, kemudian 2004 Kepres 26 2004, Kepres nomor 55 tahun 2004 dan Kepres nomor 75 tahun 2004. Kemudian 2009 juga diterbitkan Kepres nomor 7 2009 dan nomor 17 2009. Berikutnya tahun 2014 berdasarkan Kepres nomor 14 2014 dan Kepres nomor 24 2014, dan tahun 2019 itu berdasarkan Kepres nomor 10 tahun 2019. Kita lihat di setiap pemilu itu ada perkembangan tentang tingkat partisipasi pemilih. Kita lihat pada Orde Lama dan Orde Baru. Tahun 55 partisipasi pemilih kita itu di angka 91,4%. Kemudian di tahun 71 tingkat partisipasinya 96,6%. Kemudian di tahun 77 tingkat partisipasi kita 96,5%. Tahun 82 96,5%. Tahun 87 96,4%. Tahun 1992 95,1%, dan tahun 1997 93,4%. Ini di masa Orde Lama dan Orde Baru. Kemudian di Orde Reformasi dimulai sejak tahun 1999, tingkat partisipasi kita 92,6%. Kemudian tahun 2004 84,1% untuk pemilu legislatif. Untuk pemilu presiden di tahap pertama 78,2%, dan di tahap kedua 76,6%. Di tahun 2009
tingkat partisipasi di pemilu legislatif di 70,99% dan di pemilu presiden 71,17%. Di tahun 2014 tingkat partisipasi di pemilihan legislatif 75,11% dan di pemilu presiden 69,58%, dan di tahun 2019 yang pemilihan presiden dan legislatifnya bersamaan itu tingkat partisipasi kita 81%. Nah, ini untuk pemilihan kepala daerah dari masa ke masa, baik di Orde Lama, Orde Baru maupun di Orde Reformasi. Pertama, di Orde Reformasi itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1945, kemudian Undang-Undang nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang nomor 1 tahun 1957 dan Undang-Undang nomor 18 1965. Kemudian di Orde Baru, pemilihan kepala daerah itu diatur melalui Undang-Undang 574 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, merupakan satu-satunya pengaturan pemerintahan daerah di era Orde Baru. Kemudian di Orde Reformasi ada Undang-Undang nomor 12 tahun 1999, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2008. Berikutnya yang terakhir adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Baik, ini kita bicara tentang pilkada era pra kemerdekaan, sebelum kita merdeka, dan masa Orde Lama. Tahun 1903 itu dilaksanakan pemilihan kepala daerah dilakukan dengan sistem penunjukan atau pengangkatan oleh penguasa kolonial atau tepatnya gubernur jenderal dengan kewajiban pribumi yang menduduki jabatan memberikan kompensasi ekonomi atau upeti. Kemudian tahun 1942 rekrutmen kepala daerah juga tidak demokratis karena kepala daerah diangkat atau ditunjuk oleh penguasa Jepang. Tahun 1945, kepala daerah yang diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya. Hal itu dilakukan karena situasi politik, keamanan, dan hukum ketatanegaraan pada saat itu tidak baik. Nah, tahun 1948, gubernur diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan oleh DPRD provinsi, bupati diangkat oleh Mendagri dari calon yang diajukan oleh DPRD kabupaten. Demikian juga untuk kepala daerah atau kota kecil yang diangkat oleh gubernur dari calon yang diajukan oleh DPR desa atau kota kecil. Tahun 1957, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau Mendagri. Pengangkatan dilakukan terhadap salah seorang yang diajukan oleh DPRD. Peran DPRD dalam perundangan ini terbatas karena DPRD hanya berwenang mengajukan calon kepala daerah. Nah, pada tahun 1965, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD setempat. Nah, kita masuk kepada pilkada di Orde Baru. Pilkada di Orde Baru menerbitkan Undang-Undang nomor 5 tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang dipertahankan hingga tahun 1998 sampai masa reformasi. Melalui aturan ini, kekuasaan atau kewenangan daerah dibatasi dan dikontrol oleh rejim pemerintahan pusat ketika itu. Kemudian, kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang memenuhi syarat. Tata cara seleksi calon yang dianggap patut diangkat oleh presiden dilakukan oleh DPRD. Kadangkala kepala daerah yang dipilih bukanlah pilihan nomor 1 yang diusulkan oleh DPRD setempat. Nah, sekarang kita masuk kepada pilkada di era reformasi. Pilkada pertama di era reformasi dilaksanakan pada tahun 1999. Pemilihan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD pada prakteknya cenderung kental dengan politik uang di lingkaran DPRD. Kemudian tahun 2004, pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Calon kontestasinya adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi DPRD atau dari akumulasi perolehan suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya. Pilkada sum pertama digelar pada tanggal 2 Juni tahun 2005. Kemudian di tahun 2008, kepala daerah dipilih langsung dari usulan partai politik atau gabungan partai politik maupun tanpa dukungan oleh partai politik, melainkan calon perseorangan yang dicalonkan melalui dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan dukungan tertulis, fotokopi KTP, dan ini diatur melalui Undang-Undang 12 tahun 2008 menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pilkada tahun 2010. Kemudian ya, di tahun 2014
kepala daerah dipilih oleh DPRD sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan. Nah, pada tahun 2014 ada perubahan drastis di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 itu, bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD. Tetapi ada kontra oleh masyarakat, oleh mayoritas masyarakat, maka dikeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2014 untuk mengubah Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 agar pilkada tetap dilakukan secara langsung, sehingga pemilihan pilkada di tahun 2014 baik gubernur, bupati atau wali kota tetap dilaksanakan secara langsung dan serentak jilid 1 di tahun 2015. Nah, pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 dilaksanakan di 269 wilayah daerah, 9 provinsi, 36 kota, 29 kabupaten, dan partisipasi pemilih itu rata-rata 70%. Kemudian berikutnya pilkada serentak 15 Februari 2017 dilaksanakan di 101 daerah pemilihan, 7 provinsi, 18 kota, 76 kabupaten dengan tingkat partisipasi pemilih 74,20%, dan 27 Juni 2018 pilkada serentak ketiga itu dilaksanakan di 171 wilayah, 17 provinsi, 39 kota, 119 kabupaten, dan partisipasi pemilih 73,24%. Kemudian rencananya juga akan dilaksanakan pilkada serentak berikutnya pada September 2020 karena ada kendala wabah corona atau COVID-19, maka pelaksanaan ini ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, peserta SKPP daring, beberapa referensi yang bisa dipelajari di materi ini. Yang pertama adalah perihal pemilu oleh Sigit Pamungkas, kemudian pengawasan pemilu partisipatif oleh Sekjen Bawaslu Bapak Sek Gunawan Siswantoro, kemudian pemilu di Indonesia terbitan Sinergrafika, dan pemilu serentak nasional 2019 oleh Profesor Samsudin Haris. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pengantar diskusi kita materi tentang pemilu dan pilkada Indonesia. Semoga bermanfaat, dan para peserta SKPP daring yang saya banggakan, semoga materi ini bermanfaat dan menjadi pemantik dalam diskusi-diskusi kita berikutnya. Terima kasih.